Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indriana Putri, NIM A11 2019-12044. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web lanjut, yaitu crude data dengan konsep MVC menggunakan framework PHP, menggunakan framework PHP yang frameworknya yang saya pakai adalah CodeIgniter. Yang pertama di CodeIgniter itu saya download dari www.codeigniter.com. Nah, CodeIgniter sendiri adalah satu dari sekian banyak framework yang biasa digunakan oleh para developer PHP. Jenis framework ini bisa dibilang paling banyak digunakan di antara jenis framework yang lainnya karena package serta library yang lebih luas. Dan saya pakai Bootstrap versi 5 dari kitbootstrap.com yang saya download dari sini. Lalu saya pakai database PHPMyAdmin yang tabelnya seperti ini, ada ID, judul, flag, penulis, penerbit, sampul, create as, update as. Lalu saya akan mendemokan sistem yang saya buat. Kita tambah data buku. Baik, di tambah data form tambah data perpustakaan ini, saya akan menambahkan data yaitu adalah ini. Saya akan beri judul bebas. Penulis, penerbit, bebas. Lalu saya klik tambah. Nah, kalau tambahnya berhasil berarti akan ada pesan tambah data berhasil. Nah, data berhasil ditambah ya teman-teman. Kita akan cek batu berhasil ditambah. Lalu kita refresh pada bagian database-nya, apakah batu masuk ke database-nya atau tidak. Agak lama ya teman-teman, bisa kita skip, langsung buka ke detail. Yang pertama saya akan buka detail trending dari novel Amelia. Untuk tampilan dari web saya seperti ini ya teman-teman. Nah, tampilan detailnya saya menggunakan Mark dari Bootstrap. Editnya seperti ini. Nah, kita akan coba mengedit data. Kita akan coba mengedit penulisnya coba kita edit, penerbitnya kita edit menjadi pastel, sampulnya kita biarkan seperti ini. Kita akan ubah. Kita cari Amelia. Amelia berhasil diubah
Tadi kan judulnya bernama Amelia, sekarang menjadi Amelia Terelie, penulisnya Tere dan penerbitnya Pascal. Amelia berarti juga. Nah, kita akan cek yang tadi atau batu berhasil ditambahkan. Sekarang kita akan mengecek si Amelia, novel Amelia Terelie, apakah itu masuk ke database tidak. Kita akan cari nama Amelia. Tadi itu ada satu bagian. Nah, Amelia berhasil diambil teman-teman. Amelia Terelie, penulisnya Tere, penerbitnya Judika Sobu. Dan di sini sampulnya itu gambarnya terus dipikir, grade up-nya itu dibuat pada jam segini, update-nya pada jam sekitar update-nya pada jam segini ya teman-teman. Nah, saya mau menghapus file random lagi. Untuk menghapus file random lagi, kita akan menghapus paling bawah Badul. Delete, akan ada pesan apakah Anda yakin, kita klik OK. Data akan berhasil dihapus, data berhasil dihapus. Nah, untuk informasi, MVC adalah, saya akan menjelaskan tentang CRUD dulu. CRUD itu Create, Rate, Update, dan Generate. Adalah kebutuhan sebuah aplikasi web yang dinamis untuk mengolah data. Mengolah data maksudnya di sini adalah untuk membuat, untuk melihat, untuk mengupdate, dan untuk mengupdate data. Lalu untuk MVC, M-nya itu model, menghandle data yang ada, view untuk melihat tampilan dari website, dan controller untuk mengatur apa tampilan dan data untuk user. Model itu berhubungan langsung dengan database itu. Nah, saya akan masuk ke menjelaskan kodenya. Sebelumnya saya ingin mengecek tahu-tahu saya dulu. Ada itu kita dibuka. Oke, yang pertama adalah purpose.php. Di purpose.php ini terdapat function method-method yang udah saya buat. Itu kita scroll atas. Di dalam purpose.php ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang public function index. Nah, di function index ini itu tampilan awal indeks yang ada pada perpustakaan bintang itu tadi, yaitu adalah title, daftar buku, dan data dari perpus itu tadi. This perpus model get perpus. Nah, ketika awal kita buka file perpus, itu yang pasti akan terbuka itu adalah method public function index ini. Nah, yang kedua detail kurung slug. Nah, nilai data sama dengan title, detail perpustakaan itu adalah judulnya yang ada pada atas tadi. Lalu perpus ini nilai ini
purpose model get purpose. Jadi data dari get purpose ini masuk ke Slack. Slack itu bagian dari URL atau link website kita yang merujuk pada sebuah konten secara spesifik. Jadi Slack itu berada di bagian belakang dari Permali setelah nama domain kita. Nah, ini semua itu masuk ke dalam data. Nah, kalau jika buku tidak ada di tabel, otomatis buku akan kosong. Jika kosong yang ada di data itu, maka akan ada pesan judul buku. Misal judul bukunya itu adalah bulan, berarti judul buku nilai struk itu diganti dengan bulan, itu tidak ditemukan, akan ada pesan seperti itu, pesan errornya. Kalau bukunya tidak kosong atau jika buku ada di tabel, itu akan mereturn view purpose cell, data akan berjalan secara normal. Ke public function create. Nah, di public function create ini adalah membuat data. Dari title, judulnya adalah tambah data perpustakaan. Ada validation, config service validation. Jadi di sini itu ada beberapa validasi, yaitu untuk menambahkan nama yang harus diisi dan sampul. Jadi akan ada tulisan validation ini. Nah, jika berjalan normal akan direturn queue purpose method crack mengambil nilai data. Public function save untuk menyimpan data. If this validate, yang divalidasi tadi itu adalah judul, role-nya atau aturannya itu judul itu harus is unique. Maksudnya is unique itu buku itu harus baru atau tidak terdaftar di perpustakaan sebelumnya. Seperti itu. Jika buku itu sudah terdaftar, akan terjadi error. Atau jika buku itu tidak diisi, akan terjadi error. Nah, errornya itu akan kita akan dapat pesan seperti buku harus diisi atau buku sudah terdaftar. Di sampul, karena sampul itu termasuk validate yang emang harus diisi, jadi ada beberapa aturan atau rules-nya, yaitu adalah maksimal size, is image, gambar harus image, main in, gambar harus berekstensi IMG, JPG, IMG, harus berekstensi JPG, JPEG, dan PNG. Jika sampul atau gambar tadi itu tidak sesuai, misal ukurannya kebesaran atau gambar itu bukan gambar sepenuhnya atau ekstensinya bukan yang ditentukan seperti tadi, akan terjadi error dan menampilkan pesan seperti ini. Lalu ambil gambar. Nah, ini kalau semisal yang terjadi ketika gambar tidak dimasukkan atau tidak diupload, otomatis gambar akan error, menampilkan 4, karena error itu nomornya itu random. Nah, ketika error, secara otomatis akan masuk ke default ke JPG. Jadi gambarnya itu kan kosong. Nah, gambarnya itu dimasukin sama gambar default ke JPG agar mengakali agar gambar itu tidak kosong. Nah, kalau gambar ada dan berjalan dengan lancar, akan menampilkan seperti ini. Itu menandakan gambar berjalan dengan normal atau lancar. Nah, slug ini tadi adalah bagian belakang dari permalink setelah nama domain kita. Jadi ketika kita membuka judul, akan
tertera seperti ini. This request get part to do is true. Ketika sudah akan membuat data kita itu berhasil ditambah dan memunculkan pesan set plus data, pesan data berhasil ditambah. Lalu kita ke metode delete. Nah, di metode delete ini kita memakai ID untuk menemukan gambarnya atau sampulnya. Menggunakan ini purpose, this purpose, find ID, temukan ID. Terus jika purpose itu kosong, otomatis gambarnya kan default di JPG, maka hapus gambar sampul. Jadi gambar akan terhapus menggunakan unlink. Lalu memunculkan pesan data berhasil dihapus dan langsung ke data purpose. Itu langsung ke update data itu udah kehapus. Nah, kita akan ke edit. Edit ini juga menggunakan slang. Nah, pada bagian nilai data ini, data kan tadi ada isinya udah dibuat title, validate, purpose. Judulnya itu adalah form ubah data perpustakaan. Validasinya itu di edit itu sama seperti yang ada di grade, yaitu adalah judul dan sampul buku yang harus diisi. Lalu di sini itu ada purpose, nilai JIS, purpose model, dan purpose. Jadi data purpose itu dimasukkan ke edit ini, diminta agar ada datanya seperti itu. Lalu ke update. Di update ini itu ada purpose baru. Ketika data diubah, otomatis data akan menjadi baru dan kita harus menyimpan data perpustakannya dengan cara nilai di purpose model, get purpose list, request, get part, slang. Jika purpose lama atau judul purpose lama sama dengan get part judul, maka role judul ada required. Selain itu, jika ini itu mengecek judul purpose baru itu apakah sesuai dengan role yang sudah kita buat atau tidak. Nah, ini ada di validate. Validate itu judul dan sampul. Role-nya itu seperti ini, sama seperti yang ada di atas tadi. Terus kita menuju ke cek gambar apakah tetap gambar lama. Ini itu untuk mengedit sampulnya tadi. Kalau gambarnya masih kosong atau lama, jadi seperti ini untuk mengecek. Nah, kalau gambarnya sudah ketahuan tidak lama, sudah diupdate, maka gambar akan di-generate nama filenya secara random. Lalu di-move ke nama sampul. Terus data dihapus, yang file lama, sampul lama akan dihapus menggunakan unlink. Lalu di slug ini URL kita menampilkan judul di atasnya, yaitu adalah URL itu tadi, itu akan masuk ke judul itu tadi. Kalau berhasil, data berhasil diubah, kita akan masuk ke purpose model. Sini itu menampilkan tabel yang ada di modul database, itu menampilkan tabel use timestamp. Use timestamp itu data kita itu diubah atau diupdate itu jam berapa, kapan, itu direkam di sini. Terus allowed file,
allowed file itu adalah membatasi data yang dapat kita isi, yaitu judul, slug, penulis, penerbit, sampul. Lalu di sini ada get purpose, slug, sama dengan false. Itu jika slugnya itu error atau false, maka yang diperbaiki lebih dulu adalah slug. Kita masuk ke navbar. Di navbar ini itu tampilan yang ada di paling atas ada kontak perpustakaan dan nama. Kali ini kita kan berada pada perpustakaan. Nah, di paling pojok itu ada perpustakaan bintang. Di sini saya memakai fasilitas framework-nya dari Bootstrap. Saya akan ke template. Di template ini adalah kerangka dasar yang ada pada home, about, kontak, perpustakaan, dan nama. Itu di kerangka dasarnya itu dari sini. Mulai dari HTML-nya, lalu Bootstrap-nya, CSS, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang preview IMG. Preview IMG itu menampilkan gambar, misal kita memilih gambar, menambah data baru, memilih gambar. Kita kan tidak tahu itu gambarnya apa, kita hanya melihat file namanya saja. Nah, ketika kita memakai ini, gambar akan muncul, akan tahu, oh ini gambarnya ini, nama filenya ini, gambarnya ini. Lalu kita ke create. Create itu adalah tambah data. Di sini dalam create ini ada judul, front tambah data perpustakaan. Dan di create ini dibungkus oleh layout method layout folder layout file template yang ada di sini tadi. Di sini tuh ada multipart form data. Multipart form data ini itu fungsinya mempersiapkan kapan kita harus menggunakannya. Ini berhubungan langsung dengan misal kita mau input atau update file, kita pasti menggunakan ini. Lalu di sini ada CSRF file. Nah, CSRF file ini kepanjangan dari Cross Site Request for Query, yang merupakan salah satu teknik penetrasi pada celah keamanan website. Teknik ini menggunakan metode untuk memalsukan data pengguna suatu situs. Jadi agar situs kita atau URL kita itu aman. Nah, di dalam thread ini ada judul yang sudah divalidate, yang emang harus diisi. Kalau tidak diisi, judul akan menampilkan error. Jika diisi akan valid dan berjalan normal. Ada penulis. Di sini saya menggunakan nilai of yang fungsinya untuk ketika form tidak lengkap atau tidak sesuai dengan rows yang kita buat di purpose ini tadi, maka yang sebelumnya harus yang tetap muncul harus muncul. Misal kita membuat mengupdate data sebelumnya itu kan yang sudah tertera. Nah, itu akan misal kita mengupdate data, kita udah mengubah data semuanya kan, udah mengubah data itu banyak-banyak, lalu kita ada error. Nah, data itu tetap akan tersimpan, itu menggunakan all. Ada penulis, ada penerbit, ada sampul yang kita validate seperti yang ada di judul itu tadi. Seperti ini. Di sini juga ada tombol untuk tambah, mengeklik submit ketika sudah selesai ditambahkan. Kita akan masuk ke detail. Detail ini isinya adalah edit dan hapus data. Di detail ini tetap ada
layout template, tetap dibungkus dengan itu. Sini saya menggunakan kontainer untuk membungkusnya agar lebih rapi. Di Create juga menggunakan kontainer agar lebih rapi. Di sini judulnya adalah detail buku. Di sini mengambil data sampul karena digital kan sampingnya itu ada gambar sampul seperti tarik teman-teman, seperti sampingnya ada sampul, sampingnya itu adalah data dari buku tersebut digital yang isinya adalah penulis, penerbit, lalu ada tombol ke edit yang warnanya warning adalah kuning dan tombol ke delete yang warnanya adalah ginger. Di delete ini ada pesan, apakah Anda yakin untuk apa, untuk menghapus data. Di sini kan ada hidden teman-teman. Hidden itu fungsinya untuk menyembunyikan file dan folder yang terpilih dari sistem, untuk menandakan bahwa file atau folder yang dipilih merupakan file yang dibutuhkan dan digunakan oleh sistem operasi untuk dapat berjalan dengan baik dan aman. Oke, di sini ada link untuk kembali ke daftar buku tadi. Nah, kita ke edit. Di edit data ini, itu tampilannya itu seperti pada thread, tetap dibungkus dengan layout template dan kontainer. Judulnya form ubah data perpustakaan. Saya menggunakan multi-part form data yang sudah saya jelaskan tadi, yang fungsinya adalah untuk mempersiapkan kapan kita harus menggunakannya, dan CSRF file yaitu cross-site request for query untuk memasukkan data pengguna suatu situs. Sama seperti tadi, cuma kita memanggil metode dari update yang ada di purpose.php. Di sini saya kasih all karena apa? Ketika kita mengedit data, otomatis kita pasti ada salah atau tipu atau apa data tersebut saat kita mengedit. Nah, mengedit data kita sudah mengisi, terus tiba-tiba kita memencet refresh. Nah, data itu tuh akan tetap ke old, atau data itu akan tetap terjaga pada data yang sudah kita ekstrak. Intinya itu seharusnya form yang sudah diisi oleh user yang sebelumnya harus tetap muncul buka seperti ini. Ada penulis, ada penerbit, ada sampul yang ketentuannya sama seperti yang ada pada thread itu tadi. Ketika tidak diisikan error, dan ada tombol submit, PTN primary udah. Kita akan ke indeks. Di indeks ini untuk tampilan aturan tampilan awal dari data buku kita perpustakaan ini. Yang pertama dibungkus oleh layout template, kontainer, dan judulnya tambah data buku. Di sini ada daftar buku perpustakaan bintang. Nah, ini fungsinya itu untuk memberi pesan jika misal data sudah berhasil ditambah atau dihapus atau diedit. Nah, ini itu untuk memunculkan pesan konfirmasi tersebut. Di dalam tabelnya itu terdapat nomor, sampul, judul, dan arti dalam kolom yang berisikan. Untuk nomor itu ada pengulangan agar
nomornya itu tetap 1, 2, 3, dan seterusnya menggunakan ini. Lalu di sini ada sampul untuk memanggil sampulnya dan judul, dan di sini ada slug untuk memanggil ke sampul menggunakan BTN success yang warnanya hijau yang ada pada aksi tadi. Nah, di sini kan ada for each dan n for each yang fungsinya itu untuk melakukan perulangan nilai array baik pada indeks array yang berindeks maupun asosiatif array atau array yang tidak berindeks. Di samping itu, for each juga dapat digunakan untuk melakukan perulangan nilai objek atau kelas. Itu teman-teman. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bentar.